Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walaupun dengan keadaan yang bagaimanapun belajar tetap. Kita harus semangat, kita harus sehat untuk menuju masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 19 tanggal 22 Februari 2021, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu membuat sebuah ringkasan, siswa mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan, siswa mampu mengembangkan kemampuan analisis untuk menyampaikan pendapat, siswa mampu memahami kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah ataupun masyarakat, siswa mampu memahami kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar lebih bersih dan sehat. Anak-anak yang selalu dirahmati Allah, kita tahu bahwa keadaan Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar sebenarnya: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 4.000 gunung api. Sekitar 1.300 diantaranya termasuk gunung aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api. Selain itu terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan seperti saat ini. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar 23 Celcius sampai 28 Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu yang sangat bervariasi rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sungai Sulawesi, dan di Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Membramo, Papua. Nah, bacaan tersebut termasuk dikatakan sebagai bacaan non-fiksi. Apakah kamu tahu apakah bacaan non-fiksi itu? Bacaan non-fiksi adalah bacaan atau karangan yang tidak nyata. Artinya, ya, karangan ini ditulis oleh seseorang yang merupakan gambaran kondisi umum alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Indonesia mempunyai iklim tropik basah dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Suhu udara dataran Indonesia rendah Indonesia berkisar 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Ciri-ciri khusus alam Indonesia. 1. Indonesia beriklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Itu perlu catatan ya.
Indonesia mempunyai iklim basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Suhu udara 23 derajat hingga 28 derajat Celcius, dan Indonesia mempunyai curah hujan yang cukup tinggi 1.600 mm setahun. Ya, kita lihat ya ciri-ciri khusus kondisi Indonesia. Nah, tadi karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, karangan non-fiksi itu karangan yang nyata, fakta, realita, dan benar-benar terjadi. Nah, kalau cerita fiksi itu cerita khayalan. Nah, cerita non-fiksi contohnya laporan, kemudian skripsi, tesis, dan sebagainya. Karangan non-fiksi dibagi menjadi dua, non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Nah, kalau non-fiksi murni itu contohnya cerita ini, keadaan Indonesia atau keadaan alam Indonesia itu murni berdasarkan fakta. Kemudian yang berikutnya, Indonesia termasuk negara bagian curah hujan yang sangat tinggi sehingga sering terjadi banjir. Di Jakarta misalnya, di Jakarta banyak sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasi 1699. Sampai sekarang Jakarta masih banjir. Ada hal yang terkait banjir harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah. Banyak orang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab banjir. Sebenarnya sampahlah yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir, maka terhambatlah oleh sampah tersebut. Tidak pelak, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lalui, sehingga terjadilah banjir. Nah, apa kewajiban kita setelah mengetahui bahwa sumbatan sampah itu bisa menyebabkan banjir? Kewajiban adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan biasakan membuang sampah di saluran air di sepanjang sungai. Itu tidak diperkenankan karena akan menyebabkan banjir. Kewajiban anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Menggunakan merawat fasilitas umum ada di lingkungan masyarakat, misalnya sumur umum, toilet umum, di tempat sampah dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Nah, anak-anak, sekarang kalian di sekolah tentu saja ada yang dikatakan jadwal piket. Nah, karena sekarang piket tidak ada, berarti piketnya dilakukan di rumah. Kewajiban petugas piket mematuhi menjalankan piket dengan baik. Datang lebih awal, bekerja sama dengan semua anggota piket. Itu adalah tugas piket. Kewajibanmu dalam menjaga kebersihan kesehatan lingkungan rumah, membersihkan toilet, mematikan keran air setelah digunakan, membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam dan merawat tanaman. Kewajiban dan kebersihan di lingkungan sekolah, membersihkan toilet, mematikan keran air, mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat tanaman. Nah, kewajiban kita dalam lingkungan masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, gotong royong, membersihkan saluran air, dan merawat fasilitas umum.
Nah, untuk itu, ini ada sebuah lagu bersih dan sehat. Nanti kalian bisa nyanyikan dan kita ikuti nyanyiannya sebagai berikut. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Bercakap antara 23 derajat Celcius sampai 20. Ya, anak-anak, itu tadi lagu yang sudah kalian bisa pelajari dan sambil dinyanyikan di rumah. Nah, untuk tugasnya hari ini yaitu buatlah foto kewajiban kamu menjaga lingkungan rumah. Nah, dari tugasnya kalian bisa lihat kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. 1. Membersihkan toilet. Nanti kalian foto, mematikan keran air setelah digunakan, membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam dan merawat tanaman. Kebersihan atau kewajibanku dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah nanti kalian kerjakan, dibuat fotonya berarti ada 5, kemudian buat kolasenya. Kemudian setelah itu kalian kerjakan LKS subtema 1 halaman ya, halamannya nanti cari di halaman sub 1. Kalau tidak salah Bu Guru lihat, dikerjakan langsung di LKS halaman 28 sampai halaman 31 langsung dikerjakan di LKS. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Apapun yang terjadi untuk menjaga kesehatan tetap harus kita lakukan, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan hindari kerumunan sehingga kita selalu terhindar dari segala macam penyakit. Insya Allah semua apabila kita patuhi, insya Allah kita akan selalu dalam keadaan sehat dan selalu gunakan masker dan selalu makan makanan yang sehat. Terima kasih anak-anak, semoga kalian maklum, berilah kesabaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.